Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Kembali lagi sama Bapak di mata pelajaran Desain Multimedia dan sekarang kita bertemu di pertemuan kelima. Nah, sebelum itu alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa tidak akan pernah selesai. Oke, sebelum Bapak mulai untuk membahas materi, Bapak lihat dulu. Sepertinya anak-anak Bapak pada ceria-ceria ya, pada siap untuk mulai belajar di hari ini karena Bapak lihat kalian semua pada cerah-cerah gitu. Oke, Bapak absen dulu. Alvira hadir. Oke, Atifa. Oke. Lalu ada Ajeng. Oke. Desi. Oke. Dan yang terakhir Syifa Haryati. Oke. Alhamdulillah ya semuanya pada join. Semuanya pada hadir di pertemuan yang sekarang. Gimana nih kabar kalian semua, sehat-sehat kan? Oke, alhamdulillah kalau kalian semua sehat. Karena kesehatan itu nomor satu ya bagaimanapun juga. Karena kalau kita nggak sehat, kita itu bakal susah banget untuk menyerap materi gitu. Karena kita itu bakal susah banget untuk belajar. Jadi bagaimanapun kesehatan masih tetap nomor satu. Oke? Boleh minta tolong untuk share screen karena Bapak akan mulai untuk memaparkan materi. Oke, sebelumnya Bapak mau ngingetin juga ya bahwa di pertemuan yang kemarin kan kita udah membahas tentang produksi, praproduksi, dan pasca produksi. Dan sekarang kita akan mulai menuju materi, menuju praktek gitu. Ini masih menuju ya, belum prakteknya. Karena kita akan membahas tentang gambar sketsa. Boleh next? Nah, di sini ada tujuan. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama itu peserta didik mampu untuk memahami unsur seni, dan yang kedua itu kalian diharapkan mampu memahami komposisi estetika gitu. Untuk poin yang ketiga nanti akan Bapak bahas di pertemuan selanjutnya. Boleh next? Oke, unsur seni. Yang pertama, unsur seni nih. Unsur seni merupakan semua bagian yang mendukung terwujudnya suatu karya seni. Jika tidak ada satu unsur seni, maka karya seninya tidak akan maksimal gitu untuk dinikmati. Boleh di next? Nah, di sini ada dua, yaitu ada visual dan psikologi. Anak-anak Bapak semuanya, ada yang tahu gak sih maksud dari unsur fisik dan unsur psikis? Oke, boleh sih Pak Diarti? Oke, bagus banget ya apa yang dikatakan oleh si Pak Diarti. Benar banget bahwasannya unsur fisik itu identik dengan unsur-unsur yang dapat kita nikmati gitu, yang dapat dipahami secara visual, entah itu menggunakan tangan atau menggunakan mata. Seperti contohnya garis, warna, lalu ada juga tekstur bentuk. Jika unsur psikis adalah unsur yang hanya dapat dirasakan saja oleh hati gitu. Contohnya seperti karakter dari karya seni itu atau bagaimana pendapat kita pada saat menikmati karya seni tersebut gitu. Ready next? Oke, unsur garis. Unsur garis merupakan unsur seni rupa yang paling utama gitu. Karena dengan adanya unsur garis, kita itu dapat membuat karya gitu. Seperti contohnya dari mata dan yang lainnya. Lalu yang selanjutnya itu ada bidang. Nah, perkembangan dari penampilan garis yaitu perpaduan garis-garis yang menjadi sebuah bidang gitu. Nah, si bidang ini contohnya banyak nih. Ada kotak, segitiga, seperti gambar yang ada di slide PowerPoint yang sedang Bapak tunjukkan ini. Lalu yang selanjutnya itu ada bentuk. Nah, suatu bidang, bentuk itu merupakan suatu bidang yang ada karena dibatasi oleh sebuah kontur gitu, atau sebuah garis, atau sebuah warna, atau sebuah tekstur, atau sebuah bayangan juga gitu. Nah, itu yang namanya bentuk. Nah, bentuk ini lebih condong ke tiga dimensi gitu.
Lalu yang selanjutnya itu ada tekstur. Nah, siapa sih yang nggak tahu tentang tekstur? Itu tekstur tuh kayak garis-garis yang dapat kita lihat gitu. Bagaimana kita membayangkan sebuah karya yang ada teksturnya gitu. Apakah si karyanya itu terlihat halus karena tekstur yang digunakannya halus ataupun yang lainnya. Lalu yang selanjutnya itu ada nada. Nada ini terjadi karena adanya perbedaan intensitas cahaya ataupun bayangan dari sebuah bentuk gitu. Jadi kalau nadanya enak, nanti tuh bentuk yang dihasilkannya tuh akan lebih enak juga untuk dilihat, akan lebih dalam lagi gitu feel-nya. Lalu yang selanjutnya itu ada warna. Nah, warna merupakan elemen terpenting dari sebuah desain grafis dan memiliki indikator pembeda antara bentuk satu dengan bentuk yang lainnya. Seperti yang kita tahu ya, kalau warna itu umumnya yang biasa digunakan itu ada dua, ada CMYK dan juga RGB. Boleh next? Oke, lalu yang selanjutnya itu ada komposisi estetik. Nah, si estetika menurut deskripsinya adalah sebuah ilmu untuk membahas keindahan, bagaimana dia bisa terbentuk dan bagaimana seseorang bisa merasakannya gitu. Boleh next? Nah, teori estetika umumnya itu ada dua. Yang pertama itu ada teori subjektif dan teori objektif. Teori objektif merupakan adanya nilai keindahan hanya dari tanggapan orang yang melihat karya tersebut gitu. Jadi subjektif itu lebih ke perasaan hati. Jika disangkut pautkan dengan materi yang sebelumnya, teorinya itu sama kayak unsur psikologis. Nah, kalau untuk teori objektif itu dilihat berdasarkan unsur-unsur pembentuk karya yang dilihatnya gitu. Nah, sedikit tambahan nih bahwa para ahli dalam bidang seni sekarang tuh banyak yang menilai karya seni berdasarkan teori objektif gitu. Karena jika menggunakan teori objektif itu kita bisa menilai sebuah karya itu berdasarkan unsur-unsur prinsip-prinsip dari karya seni itu sendiri. Next. Nah, lalu ada gambar sketsa. Gambar sketsa bersifat sementara, baik di atas kertas maupun di atas kanvas dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai sebuah lukisan. Nah, sketsa juga tidak hanya sebuah gambar doang gitu. Sketsa juga bisa kita gunakan mohon maaf, konsep sketsa ini bisa kita gunakan juga jika kita membuat sebuah produk seperti film gitu. Jadi kita mengsketsakannya dalam bentuk naskah atau yang lainnya gitu. Jadi next. Nah, di sini ada dua gambar. Gambar kiri dan gambar kanan. Di sini anak-anak Bapak semuanya ada yang tahu nggak mana yang merupakan gambar sketsa? Oke, bener banget ya apa yang dikatakan sama Desi. Gambar sketsa adalah gambar yang sebelah kiri. Gitu. Kenapa? Karena gambar yang di sebelah kiri itu hanya sebuah garis yang belum memiliki warna. Nah, manfaat dari si sketsa ini itu cukup banyak. Jika kita menggunakan sketsa terlebih dahulu, jika ada revisi atau jika ada yang terlihat kurang menurut kita, kita tuh tidak perlu repot untuk mengulangnya dari awal. Kita hanya cukup perlu menghapus sketsa yang ingin dihapus dan diganti oleh objek yang lainnya misalkan, ataupun jika kita ingin jika kita ingin mengubah seluruhnya juga kita tidak perlu capek-capek karena sketsa ini hanyalah sebuah gambaran awal gitu. Jadi next. Nah, kita sekarang masuk ke sesi pertanyaan atau penambahan. Ingat, setiap siswa yang aktif di pertemuan kali ini, untuk di pertemuan selanjutnya juga sih, kalian akan mendapatkan nilai plus dari Bapak. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan? Oke, boleh Hatifah menambahkan. Oke. Bagus banget ya, bagus banget apa yang dikatakan oleh Hatifah. Bener banget. Estetika merupakan salah satu aliran dari sebuah filsafat. Nah, Bapak di sini ingin menambahkan nih, bahwasannya yang namanya estetika itu bisa digunakan untuk menilai keindahan-keindahan yang lainnya, tidak hanya karya seni.
Bisa juga mungkin menilai keindahan suatu barang, keindahan suatu ilmu, atau keindahan suatu alam gitu. Wah, paham Atifah? Paham juga anak-anak yang lainnya? Oke, alhamdulillah jika kalian semua paham. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke, bagus banget pertanyaan dari Syifa Hadiat ya barusan. Oke, baik, bagus banget. Nah, apa sih kepanjangan dari RGB gitu? RGB kepanjangan dari red, green, and blue. Nah, sedikit tambahan informasi juga, warna RGB ini cenderung digunakan untuk hal-hal yang berbau digital gitu. Kenapa? Karena warna RGB ini akan terlihat lebih terang, akan terlihat lebih hidup dibandingkan dengan warna saingannya yaitu CMYK gitu. Paham? Oke, alhamdulillah jika sudah paham. Kesempatan terakhir, apakah ada yang ingin menambahkan atau ingin bertanya? Oke, sepertinya udah cukup ya. Boleh di next? Nah, di sini ada yang bisa menyimpulkan nggak tentang materi pertemuan di hari ini? Oke, boleh Pak ya. Oke, kesimpulan yang bagus banget ya, yang udah diutarakan sama Fayat. Nah, benar apa kata Fayat bahwasanya gambar sketsa merupakan gambar kasar, gambar dasar gitu. Di sini Bapak ingin menambahkan, gambar sketsa merupakan gambar dasar yang bersifat sementara, baik di atas kertas maupun di atas kanvas, dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut sebagai sebuah lukisan. Nah, salah satu manfaat sketsa adalah memberikan gambaran tema dalam sketsa adalah memberikan gambaran tema gitu. Dalam membuat sketsa perlu memperhatikan unsur seni dan komposisi estetika di dalam sketsa tersebut gitu. Karena jika estetikanya sudah terlihat, walaupun itu hanya sebuah sketsa, kita itu bisa membayangkan gitu. Nanti si hasilnya itu akan lebih indah dibandingkan sketsanya saja jika sudah kita warnai gitu. Oke, next. Nah, mungkin cukup saja itu saja ya yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum Bapak tutup, untuk terakhir kali, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan? Oke, sepertinya dicukupkan ya. Untuk tugas hari ini, di sini ada tugas, itu akan Bapak simpan di Google Classroom dan kalian bisa mengeceknya. Oke, untuk deadline-nya seperti biasa 1 minggu. Mungkin itu saja ya untuk di pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bapak cukupkan sekian. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.